Permasalahannya apa? Sekarang kalau saya pindah ke orang-orang lain, Apalagi, apalagi kalau saya ya ketika ada saya orang kan langsung, merugikan. ya kan ketika ada orang langsung dibunuh, Nah, kan ketika tidak mau ngikutin ente langsung dibunuh. Nah itu sudah dibenarkan. kenapa dia datang ke sini? Ke Padepokan Kucing Garong. Saya kan tadi di bilang. sini tinggal ditolak ban, apa anda langsung dibunuh lewat belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah ketika Kang Ujang berduel hebat dengan guru Padepokan Kucing Garong Ki Ageng Wijaya. Dukun tersebut menyembah Dajjal dan mengajarkan bahwa ilmu Allah itu lebih rendah dari ilmu iblis dan setan. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Kang Ujang kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Jadi dia itu banyak lah, anggotanya banyak dan semuanya banyak dan selalu kampanyenya itu nggak harus sholat, kampanyenya seperti itu kan nggak benar. Jadi saya akan klarifikasi, kita ngobrol sekalian wis adu ilmu bela wis sekalian, nah wis kalah aku wis mulai setan belek nih mana. Assalamualaikum. Tembak, Ustaz. Ya, mas. Ada yuk, ganggu pak. Ya nggak apa-apa, kesantai. Sepi pak, di mana? Ya lagi ritual sendiri aja, lagi ada pasien-pasien yang sini. Ya, saya yang pertama saya silaturahmi. Enggak, Nama saya Ujang Bustomi. Saya silaturahmi yang pertama. Yang kedua saya mau klarifikasi, mau konfirmasi. Saya ngedengar di luaran bahwasannya pendukung-pendukung sampean, semua anak-anak buat sampean itu terdengar di telinga saya bahwasannya ilmu yang Anda punya itu, dan Anda sering mengatakan bahwasannya ilmu setan lebih kuat daripada ilmu Allah. Yang pertama. Yang kedua, dan sampean selalu mengkampanyekan tidak harus sholat karena sholat harus dalam hati. Itu saya mau klarifikasi itu dulu yang pertama. Bagaimana itu? Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Video ini adalah ketika Kang Ujang mendatangi Ki Ageng Wijaya, seorang guru dukun santet Padepokan Kucing Garong. Sang dukun biasa membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan ajarannya. Dan Kang Ujang datang adalah untuk menghentikan perbuatan kejinya itu. Kisah ini bermula informasi yang disampaikan kepada Kang Ujang Bustomi, yang mana sang dukun Ki Ageng Wijaya ini memiliki sebuah padepokan yang mengajarkan tentang ilmu gaib. Ada banyak orang yang kemudian ingin belajar kepadanya. Namun banyak pula yang kemudian mengurungkan niatnya, karena ajaran Ki Ageng Wijaya ternyata sangat menyesatkan. Ternyata dia mengajarkan tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan bahwa sumber kekuatan itu adalah Dajjal. Dan ilmu Dajjal dikatakannya lebih tinggi dari ilmu Allah. Dia juga melarang mengerjakan sholat seperti pada umumnya. Karena menurutnya,
sholat itu hanya cukup ada di dalam hati saja. Sebab mengetahui ajarannya yang sesat itulah, banyak orang yang awalnya datang ingin belajar, kemudian pergi begitu saja. Namun ternyata, hal tersebut kemudian membuat Dukun Wijaya menjadi marah. Dia merasa dihina, sehingga ketika orang-orang itu sudah pergi, sang dukun kemudian menyantetnya hingga mati. Sudah cukup banyak orang yang mati oleh sang dukun. Dan sebab itu, Kang Ujang tidak ingin tinggal diam. Namun Kang Ujang juga tidak ingin gegabah. Dia harus membuktikan kebenaran dari informasi yang didengarnya itu. Sehingga kemudian, Kang Ujang menemui Ki Ageng Wijaya ini di tempatnya. Kang Ujang ingin bertabayun kepadanya. Benarkah Ki Ageng mengajarkan kesesatan kepada masyarakat? Juga benarkah dia biasa membunuh orang dengan ilmu santet? Kalau ilmu Allah itu katanya lebih rendah dari ilmu setan, jin. Terutama itu yang rajanya bilang, itu kalau ilmu Allah itu saya belum mengenal. Emang dulu yang diajarkan sama siapa? Gurunya siapa? Punten nih kalau pengen tahu. Kalau mau tahu, guru saya itu Dajjal. Anda Dulu saya itu dari kecil itu udah mengenal Dajjal. Tahu Dajjal enggak? Dajjal itu kayak apa itu? Kalau mau tahu Dajjal itu, yang kepala satu, Itu guru Anda? itu sesepuh. Jangan guru, itu buyut saya. Oh, buyut. Terus kenapa? Oke, sekarang ketika Anda tidak sholat, Anda silakan hak-hak Anda. Ketika Anda mengatakan bahwasanya ilmu setan lebih tinggi daripada itu, hak Anda, tapi nggak harus kampanye ke orang-orang. Itu kalau saya dikampanye sama orang-orang, supaya saya itu orang-orang itu manut dengan saya, dengan ajaran saya. Setan jin aja itu manut sama saya. Ya silakan, itu kan hak Anda. Ketika jin setan manut ya terserah, tapi nggak harus bawa-bawa orang. Nah, saya kan harus punya murid. Nah sekarang lagi Anda, ketika orang tidak mau ngikutin Anda, ada sentingan langsung dengan cara-cara lewat belakang, kan itu sudah nggak benar Itu juga. kan bagus. Bagus gimana? Karena dia tidak mau datang ke sini, dia katanya mau nurut agama saya, nurut ilmu-ilmu saya. Maksud saya itu, dia udah datang ke sini dari jauh dari seberang itu, datang ke sini. Dia mau nganut agama saya, ajaran saya. Setelah saya buka omongan, dia tidak mau, katanya dia bukan ajaran dari Allah. Dia langsung keluar, pergi. Nah, udah saya tembak dari belakang, mampuslah dia. Berapa hari itu? Kemarin kalau bulan 15, Bulan 15 gimana? Nggak ada bulan 15 tanggal 15 bulan purnama itu. yang kemarin. Nah, kemarin. Nah kan dia juga kan orang tidak salah. Ketika Anda mengajak ngapain harus dibunuh lewat belakang? Iya, itu kata Den bagus, tidak salah. Menurut saya itu salah. Nggak salah gimana? Dia jauh-jauh dari seberang ke sini, ke padepokan saya. Katanya mau kan ajaran saya. Nah saya tadi, Anda itu siapa namanya? Ki Gede Wijaya, padepokan Kucinggarong. Oh, Ki Gede Wijaya. Ya, Guru Anda siapa? Ki Dajjal. Informasi itu ternyata benar adanya. Ki Ageng Wijaya memang dukun santet yang sangat menyesatkan dan mengerikan. Dengan bangganya dia mengatakan bahwa dia adalah murid dari Dajjal, dan ilmu Allah lebih rendah dari ilmu iblis dan setan. Tentu saja Kang Ujang sangat emosional mendengarkan perkataannya. Lebih-lebih ketika sang dukun mengakui bahwa memang telah membunuh banyak orang, hanya karena tidak mau menerima ajaran yang diberikannya. Kang Ujang pun berkata, bahwa apa yang dilakukan Ki Ageng Wijaya memang sungguh sangat keji dan menyesatkan. Bagaimana mungkin ilmu iblis itu lebih tinggi, padahal dia hanyalah makhluk yang diciptakan. Dan bagaimana pula dia bangga menjadi murid Dajjal si mata satu, padahal Dajjal itu jelas-jelas makhluk yang diciptakan untuk membuat kehancuran. Apalagi, dia tega membunuh orang-orang yang tak berdosa. Orang-orang itu sudah benar, karena tidak menerima ajaran yang akan menghancurkan kehidupannya. Dan Ki Ageng Wijaya, seharusnya lah menghargai pilihan yang baik itu.
Sang dukunlah yang seharusnya introspeksi, agar tidak mengajak hal yang menyesatkan tersebut. Namun sang dukun sedikit pun tak mau peduli perkataan Kang Ujang Bustomi. Yang dia lakukan itu adalah pilihannya. Itu adalah hak masing-masing, dan Kang Ujang tidak bisa ikut campur urusan pribadinya. Dan jika Kang Ujang keras kepala, maka dia juga tidak segan untuk menghabisinya. Kalau masalah sholat maupun yang waktu, tidak perlu dengan ditunjukin atau di masjid atau di manalah, atau di rumah, itu tak perlu. Hanya dalam hati ya, sudah cukup. Dalam hati sudah cukup. Alasannya? Loh, kita sholat kan tidak perlu kita sombongkan bahwa saya itu sholat, mau sholat. Tidak perlu. Itu dari ajaran guru saya itu. Tidak ajar itu bilang kayak gitu. Nah sekarang yang diciptakan Anda siapa? Saya mau nanya yang Tidak diciptakan. ajar. Tidak ajar siapa? Nah, makanya Pak Ustadz tidak tahu tidak ajar. Nah yang diciptakan tidak ajar siapa? Kurang tahu. Saya juga kurang tahu. Saya mengenal kecil itu dari nenek moyang itu dikenalin saya itu nama tidak ajar. Jadi saya tidak tahu. Oke sekarang, saya mau ngetes kekuatan Kidajal sekarang. Saya tidak mau bertele-tele. Anda tadi ngomong cukup tulis di kertas dengan media Anda, silahkan tulis nama kita. Itu tidak usah atas nama tidak ajar. Nama saya aja. Kalau Anda Kidajalnya datangin. tidak perlu. Dan bagus itu punya kekuatannya. Saya tidak punya Sampai kekuatan, di mana? saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya hanya makhluk Allah yang lemah, hamba Allah yang lemah, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Loh, kenapa sampai mau datangin? Karena ini sudah menyangkut akidah. Anda Loh, sudah apa ngomong kekuatan bisa saya. nyangkut akidah? Yaitu akidah saya anut. Nah, itu kan Saya punya Allah. masing-masing. Saya punya Allah. Ya tapi kan Anda selalu mengkampanyekan ke orang lain. Loh, permasalahannya apa? Sekarang kalau saya menyangkut ke orang-orang lain, Apalagi, apalagi kalau saya ya ketika ada saya orang kan langsung, merugikan. ya kan ketika ada orang langsung dibunuh. Nah, Kan ketika tidak mau ngikutin ente langsung dibunuh. Nah itu sudah dibenarkan. kenapa dia datang ke sini? Ke Padepokan Kucing Garong. Saya kan Saya bilang. di sini tinggal ditolak pain, apa Anda langsung dibunuh lewat belakang? Nah, saya paling gak suka kalau udah masuk ke sini, kayak udah masuk sini ya. Kalau dia mau, saya tanya dari pintu itu saya buka. Ada apa? Wes gini aja nih, saya sudah masuk ke dalam yang ini. Oke. Kalau mau coba, oke, kita ritual di sini. Benar So- saya lagi ritual sendirian, pokok gak ada. Ya saya datang di sini sendirian juga. Oke, kita coba di situ. Sok, mangga. Tulis nama saya. Nanti saya akan nulis. Silakan ayo kita masuk. Ya, kita masuk. Ya. Duduk. Silakan tulis nama. Oh, silakan tulis. Nih, nama saya Ujang Bustomi. Dari mana ini? Dari mana? Wis tulis sing Cirebon kita. Bustomi. Ya, Cirebon ya. Berdiri. Berdiri. Ya, saya udah berdiri. Ya. 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 Saya tadi. Datang. Datang. Ambil ini. Ambil. Nah. Jangan salah saya. Wis nggak usah wis terus. Salahin bar. Yin. Yang tiga kali ya. Yang tiga kali ya. Coba lihat ya. Kalau sudah satu, jangan salah. Ya. Salah.
Sang dukun berusaha menyerang Kang Ujang dengan ilmu santetnya. Seperti orang mabuk, dia mendatangkan kekuatan iblisnya untuk menghabisi Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi, ilmu iblis tidak mungkin bisa mengalahkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ayat-ayat Al-Quran yang mulia, Kang Ujang berusaha menyerang Dukun Wijaya. Di saat itulah hal mengerikan itu terlihat. Dukun Wijaya tampak menggelepar, tubuhnya seperti terbakar, dan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Di saat itulah sang dukun menyerah memohon ampun, dan meminta Kang Ujang agar berhenti menyiksa tubuhnya. Dan tidak hanya itu saja, dia mengaku salah dan ingin bertobat, juga meninggalkan semua kesesatan yang selama ini dilakukannya. Kang Ujang pun mengampuninya. Dia menuntun sang dukun berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan berharap tobat sang dukun diterima oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Dan tentunya kami berharap, kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.